Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di renungan pada pagi hari ini tanggal 25 Februari 2021, renungan di masa Lent, begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum bersama kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh nyata Engkau nyatakan, Engkau berikan bagi kami. Secara khusus di pagi hari ini Bapa di sorga, kami boleh menikmati kehidupan kembali, itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh bangun dari istirahat kami. Kami boleh bernafas, menghirup udara segar. Kami boleh menggerakkan tubuh kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji termulialah nama-Mu. Layaklah diri kami untuk menaikkan rasa syukur kami ini kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan pada pagi hari ini juga, kami ingin belajar kebenaran firman. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terlebih hamba-Mu di dalam keterbatasan, biarkan hamba-Mu juga dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, itu berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya ketika semuanya berasal daripada Engkau, hidup kami akan diperbaharui ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin menyapa kita sekalian. Apa kabar pada pagi hari ini? Semuanya merasakan sukacita? Amin. Ya harus sukacita dong, karena kita bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah kemurahan-Nya, kan begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bersyukurlah selalu karena kita selalu menikmati luar biasanya kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kalau tidak ada Tuhan, mungkin kita tidak bisa hidup sampai detik ini, kan begitu. Amin. Baik saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, mengingat masa Lent yang masih berjalan menuju pada 40 hari sampai nanti Jumat Agung, kan begitu. Kita buka satu bagian firman Tuhan, Yesaya 58 ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu bisa menyimak dalam Alkitab saudara masing-masing. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saya baca sekali lagi saudaraku ayat yang ke-6. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan engkau melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Yang berbahagia adalah yang membaca merenungkan lebih daripada itu. Kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar kata berpuasa? Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata puasa? Mungkin puasa tidak makan, tidak minum, ya. Ya memang betul, kurang lebih seperti itu, kan begitu saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, berpuasa tidak makan dan tidak minum dalam waktu tertentu. Namun bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan belum cukup
sekedar tidak makan, sekedar tidak minum saja. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita boleh mengambil sikap berpuasa, kita harus mempunyai waktu, meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, dan juga menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, puasa anak-anak Tuhan bukan sekedar menahan lapar dan minum. Tetapi jauh daripada itu, kita akan datang dengan kerendahan hati, saudaraku, di bawah salib Yesus. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kalau berbicara tentang puasa, saya percaya saudara punya pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman saudara dengan pengalaman saya pasti berbeda. Ya. Namun saya ingin menyampaikan dari tempat ini, saudara, ketika kita belajar puasa, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi belajarlah merenungkan kebaikan Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui pembacaan kitab kita, firman Tuhan pada pagi hari ini, dari Yesaya pasal 58, ayat yang ke-6 tadi saudaraku, akan belajar dua pembelajaran penting. Bagaimana cara berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Karena saudaraku, kalau kita membaca dari ayat yang pertama dan seterusnya, saudaraku, di sini berbicara tentang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Nah, yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, jangan sampai cara puasa kita salah. Kan seperti itu. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertama saya ingin menyampaikan melalui pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, marilah kita berpuasa dengan membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apa yang dimaksud dengan membuka belenggu kelaliman? Saudara, saya ingin menyampaikan seperti ini. Pada zaman Nabi Yesaya, saudara, bahwa umat Israel secara lahiriah mereka beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar hanya beribadah, namun mereka juga berpuasa serta berminat, ada keinginan dalam hati mereka untuk mencari kehendak Allah dan ingin mencari tahu kebenaran dan hukum-hukumnya, saudara. Namun di sisi lain, pada saat yang sama, mereka juga giat melakukan perbuatan dosa dan tidak menghiraukan terhadap apa yang menjadi perintah-perintah Allah pada waktu itu. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Bahkan saudaraku, mereka menganggap seolah-olah Allah itu tidak peduli kepada mereka. Mereka beranggapan bahwa Tuhan Allah itu tidak mau menolong mereka atas segala pergumulan yang mereka hadapi. Pokoknya mereka berpikiran tidak baik kepada Tuhan Allah. Jadi mereka satu sisi beribadah, mereka satu sisi juga berpuasa, namun mereka dengan waktu yang sama juga, saudaraku, ya, mereka juga dengan giat melakukan perbuatan dosa. Lebih daripada itu, mereka juga tidak menghiraukan perintah-perintah Allah, dan mereka juga bersungut-sungut. Bahkan tidak pernah memandang baik apa yang Tuhan Allah perbuat dalam hidup mereka. Saya mau bertanya, apakah ini cara puasa yang benar? Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kalau saudara membaca dari ayat ini, saudara, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 memberikan jawaban pada bagian ini, saudara. Nanti saudara ada waktu bisa membacanya di rumah, ya. Saat ini saudara menyimak, saya akan membacakan begitu. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritakanlah kepada umatku pelanggaran mereka,
dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan kami juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan kudengar di tempat tinggi. Ayat yang kelima, saudara, kita bisa perhatikan. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang Tuhan kehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang disebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bangsa Israel seperti tadi ayat yang ketiga mengatakan seperti ini, saudara. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan kami juga? Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, motivasi berpuasa itu jangan sampai salah. Bangsa Israel berharap pada waktu itu ketika mereka berpuasa, mereka berharap supaya betul-betul Tuhan Allah memperhatikan mereka. Hello? Kapan sih sebenarnya Tuhan Allah tidak memperhatikan umatnya? Maka daripada itu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita belajar dari bagian ini, bangsa Israel mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Allah sebenarnya selalu menyertai kehidupan mereka. Namun rasa hati yang tidak ada rasa syukur, bersungut-sungut, mengeluh, itu menutupi segala kebaikan Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan Allah baik kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ayat yang pertama sampai yang kelima, ini adalah bagian daripada jawaban yang sebelumnya tadi saya sampaikan, saudara. Bagaimana Tuhan Allah mengecam bahwa ibadah mereka itu palsu. Mereka munafik dan ibadah mereka itu menjadi kekejian bagi Allah. Tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Jadi ketika kita beribadah pun, beribadahlah dengan motivasi yang benar, karena kita ingin memuliakan Dia yang besar, Dia yang agung, Dia yang layak dimuliakan. Betul, saudara? Ibadah mereka sekedar hanya rutinitas. Nah, hati-hati, saudara. Janganlah beribadah karena hanya rutinitas, ya, dan tidak berdampak kepada kehidupan. Ya memang betul adanya. Ketika seseorang beribadah hanya dalam waktu atau dalam bentuk rutinitas, maka orang tersebut akan sulit untuk bertumbuh secara kerohanian. Ya, tidak bertampak dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, berpuasa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu hanya berpuasa yang bersifat rutinitas, yang tidak ada dampak dalam kehidupan kerohanian mereka, sehingga mereka selalu mempersalahkan Tuhan. Mereka berpuasa, ya, tapi di satu sisi mereka tidak menikmati kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang Tuhan kehendaki berpuasa disertai dengan pertobatan. Nah, ini saudara yang perlu kita garis bawahi. Ya, berpuasa harus disertai dengan pertobatan dan meninggalkan segala bentuk dosa-dosa kejahatan yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada sesuatu yang memang perlu kita perbaharui. Lebih daripada itu, ada sesuatu yang betul-betul kita tinggalkan. Ya.
Tinggalkan dosa, beralihlah kepada kebenaran. Ya. Tinggalkan dosa, beralihlah kepada pribadi Yesus Kristus. Sadari bahwa ada dosa dalam diri saudara, belajarlah merenungkan hal itu, kita tinggalkan, kita kembali kepada jalan yang benar. Ada pertobatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh luar biasa bukan bagian firman Tuhan ini kalau kita betul-betul pelajari. Jangan sampai kita menjadi Israel yang tidak mengenal, tidak mengetahui kebaikan kemurahan Tuhan. Egois adanya. Pengen menang sendiri, maunya yang baik-baik saja. Jangan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan seperti firman Tuhan ini. Ya, melepaskan tali-tali kuk. Ya. Apa artinya melepaskan tali-tali kuk? Saudara, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, kalau nanti ada waktu saudara boleh membacanya begitu ya. Ini menjawab pertanyaan ini saudaraku. Hidup tidak untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, belajarlah memberi. Memberi rotimu kepada orang yang kelaparan. Memberi tumpangan kepada orang yang tidak punya. Atau orang yang membutuhkan. Memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Dan tidak menyembunyikan dirimu terhadap saudaramu sendiri. Saudara yang kasih Yesus Kristus, melepaskan tali-tali kuk adalah bagaimana kita belajar untuk menunjukkan kasih Allah dalam diri saya dan saudara kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tak lepas daripada itu saudaraku, perlu digarisbawahi kalimat ini saudaraku. Kita harus membuang namanya keangkuhan, kesombongan. Saudara, puasa yang sangat bermanfaat untuk memperoleh kesalahan hidup dan kesempatan bagi saya dan saudara untuk meninggalkan belenggu dosa serta kembali kepada kebenaran yang ada. Jadi saudara ini kasih Yesus Kristus, kalau puasa hanya sekedar puasa, menahan makan, tidak minum saja, itu tidak ada artinya. Ambil sikap puasa dengan hati yang boleh menyadari kemurahan Tuhan Allah. Ya, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Puasalah yang disertai dengan pertobatan. Ya. Puasalah dengan cara yang benar. Kita pun mempunyai hati Tuhan dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudari yang dikasihi Yesus Kristus, gereja kita saat ini ya tengah melaksanakan puasa masa Prapaskah, kan seperti itu. Selama 40 hari ya. Marilah kita belajar puasa ya, namun puasa yang benar. Mari kita puasa dengan benar ya. Puasalah yang disertai dengan pertobatan. Apa saudara? Puasalah yang disertai dengan pertobatan. Berpuasalah dengan menyalibkan kedagingan dan segala hawa nafsu keinginan kita, saudara. Jadi memang ada betul-betul seperti yang saya sampaikan saudaraku yang awal tadi saudara. Ada betul-betul yang betul kita tinggalkan dan kita kembali kepada kebenaran. Kalau itu membuat engkau terpisah dengan Tuhan Allah, membuat engkau terpisah dengan pribadi Yesus Kristus, tinggalkan itu. Jadi seperti tadi juga kalimat saya sampaikan, kesempatan ketika berpuasa ini kita ambil komitmen bergegas untuk meninggalkan hal yang buruk. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya percaya ketika kita belajar berpuasa yang disertai dengan pertobatan, berpuasa yang disertai kita boleh belajar menyalibkan kedagingan dan segala hawa nafsu keinginan kita, saudaraku, maka dari itu saudaraku kita akan dibebaskan dari belenggu dosa dan kita akan menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Amin. Saudara ingat, saya ingin menyampaikan bahwa puasa yang dikehendaki Tuhan adalah puasa yang membuka belenggu-belenggu kelaliman.
dan melepaskan tali-tali kuk dan disertai dengan pertobatan. Amin. Ingat saudaraku, puasa yang dikehendaki Tuhan adalah puasa yang membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk dan yang disertai dengan pertobatan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh boleh menginspirasi saya dan saudara. Memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan pelajaran, memberikan didikan. Untuk lebih benar kita mengambil sikap berpuasa. Lebih daripada itu, marilah kita terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalankan puasa. Tetap kuat. Saya percaya ketika kita punya niat, punya kemauan, Tuhan akan memampukan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Tetap jaga kesehatan. Saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata saya dan saudara terus alami dalam hidup ini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berpuasa. Shalom.